Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pahami dulu kenapa pemerintah menggunakan kurikulum terbaru atau ada kurikulum paradigma baru. Ya, ini pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya. Tidak serta-merta langsung berubah gitu ya. Pasti ada Mas, ada sesuatu yang menjadi latar belakangnya. Pastinya semua yang dilakukan itu demi kemajuan atau suksesnya Indonesia emas ya nanti ya. Sebagai visi Indonesia emas itu salah satunya adalah menjadi pendidikan menjadi sumber daya manusia unggul. Nah, kalau dilihat dari beberapa data yang dan kompetisi yang diikuti oleh anak didik kita di skala internasional, itu masih jauh kita untuk peningkatannya, masih sedikit sekali walaupun meningkat tapi nggak banyak seperti PISA ya. Ini kenapa menjadi rujukan karena memang seluruh di dunia ini ada satu kompetisi. Nah, kompetisi PISA itu bagaimana mengetahui nih sejauh mana nih bisa dibilang keunggulan ya kompetensi peserta didik kita di Indonesia. Nah, di era abad 21 ini ada berhubungan ya. Kita sudah masuk ke era abad 21 ya. Tidak bisa dipungkiri lagi kita bukan lagi berada di era zaman 20 atau zaman 19. Kita udah masuk di era abad 21. Sudah tua bumi ini ya. Dan di era abad 21 Bapak Ibu sudah bisa lihat teknologi merajalela. Teknologi menjadi suatu hal yang tidak asing, mudah didapatkan ya, mudah dipegang atau mudah kita peroleh ya. Dari mulai segala hal sudah dirubah, banyak yang digantikan oleh mesin. Nah, ini ciri khas era abad 21. Dan anak didik kita lahir di abad ini, ya. Dan bisa dikatakan mereka adalah kaum generasi Z, ya. Kalau kita nih, kalau seumuran saya masih saya sebenarnya bukan generasi milenial ya, tapi saya ingin dianggap sebagai generasi milenial. Kalau generasi milenial itu tahun 2000-an lahirnya ya, tapi saya kan di bawah itu ya. Oke, baik. Nah, di era abad 21 ini segala sesuatu sumber ilmu itu sudah beredar di mana-mana. Informasi itu tidak bisa didapat dari mana saja. Ya, sudah diakui ya, Mbah Google yang paling pintar saat ini. Oke, baik. Nah, di era abad 21 ini tentunya model pembelajaran pun tidak bisa sama caranya. Nah, berawal, tapi kalau kita rubah 100% atau mungkin 360 derajat, guru harus berubah dari gaya konvensionalnya yang kan ceramah, tiba-tiba menjadi dengan gaya belajar yang berbeda gitu ya. Mungkin itu tidak mudah gitu ya. Apalagi masih banyak juga guru yang belum paham dengan teknologi, belum bisa menggunakan teknologi. Terjadilah pandemi nih, jebret, ada pandemi. Pada saat pandemi ini, semua lumpuh ya. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia lumpuh, termasuk pendidikannya. Dikatakan lumpuh karena anak-anak tidak bisa ke sekolah. Sekolah belajarnya dari rumah. Dan kondisi ini adalah kondisi yang tiba-tiba ya, buat guru itu kan seperti, maaf ya kalau kata orang Betawi, ujuk-ujuk gitu ya, ujuk-ujuk pandemi gitu, ujuk-ujuk gak sekolah, ujuk-ujuk kita ngajarin dari rumah, gimana caranya gitu kan, pasti akan menimbulkan suatu kayak jeritan batin ya. Bukan hanya Bapak Ibu semua, saya juga termasuk yang mengalami itu. Dan di masa pandemi ini pemerintah juga berpikir keras bagaimana caranya memberikan pembelajaran dari jauh, dari anak-anak belajarnya di rumah, bagaimana bisa efektif ya gitu. Nah, yang punya handphone, yang punya laptop, yang punya internet mungkin nggak akan jadi masalah. Buat teman-teman yang berada di daerah yang jauh gitu ya, kemudian juga yang sangat kesulitan dengan listrik, kesulitan dengan internet, pasti itu akan menjadi problem tersendiri. Nah, akhirnya ya
Sebelumnya kan yang kita kenal adalah kita menggunakan K13 ya, kurikulum 2013. Sebelumnya juga sebelum K13 KTSP. Ada yang masih tetap menggunakan KTSP, ada yang sudah menggunakan K13. Nah, setelah pandemi ini pemerintah membuat kebijakan baru. Nah, salah satu kebijakannya adalah boleh menggunakan kurikulum darurat. Jadi darurat itu seperti apa? Kurikulum 2013 yang disederhanakan. Jadi disesuaikan pengendali waktu dari pencapaiannya, materinya dan lain sebagainya. Namanya kurikulum darurat. Nah, setelah dievaluasi berdasarkan hasil penelitian risetnya, ternyata kurikulum darurat juga tidak efektif, kurang efektif. Walaupun ada efektivitas ya, tapi tidak signifikan. Jadi terjadilah learning loss, jadi kehilangan pembelajaran. Ya, kehilangan pembelajaran ini menimbulkan banyak efek. Anak-anak jadinya yang tadinya mungkin dia rajin belajar atau mungkin tadinya nilainya the best atau mungkin dengan tingkat kesulitan tertentu dia juga the best ternyata menurun ya. Hal ini yang disebut namanya learning loss. Apalagi terkait dengan pengembangan karakter, ini yang paling sulit. Apalagi di PAUD nih, paling sulit adalah bagaimana mentransfer pembiasaan atau mentransfer pengetahuan keterampilan karakter kepada anak-anak dari jauh. Ya, karena biasanya anak-anak usia dini itu butuh sentuhan. Oke. Nah, dari kondisi ini ya. Nah, kita naik dulu ke atas. Di era abad 21 sebenarnya ya, pemerintahan masanya Mas Nadiem ini, Bapak Nadiem Makarim ini ya, dia sudah menggelontorkan program sekolah dan guru penggerak. Ya, sebenarnya sebelum pandeminya mulai menyeruak ya, mulai ganas ya. Jadi memang sudah akan diluncurkan program sekolah dan guru penggerak. Sudah berjalan dari 2019. Nah, ini untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan era abad 21. Jadi program sekolah dan guru penggerak ini yang akan nanti memotivasi, yang akan mendahului atau mungkin berlatih dulu seperti apa sih pembelajaran yang sesuai dengan era abad 21 tadi. Oke, jadi pelan-pelan ingin merubah pembelajaran konvensional yang mungkin masih banyak dilakukan oleh guru-guru di Indonesia, yang konvensional, yang anaknya duduk manis, bu gurunya lebih banyak berceramah ya. Itu mungkin kurang pas untuk saat ini. Jadi dibutuhkan program yang lebih menantang ya, pembelajaran yang lebih menantang. Di era abad 21 kita kenal 4K ya, kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Nah, ini yang mulai diterapkan dan harus diterapkan di sekolah atau oleh sekolah penggerak dan guru-guru penggeraknya. Oke. Kemudian dari turunan itu setelah mengalami perjalanan ya, akhirnya muncullah yang disebut namanya kurikulum prototype ya. Nah, di sini prototype ternyata dianggap bisa mengantisipasi atau mengatasi ya learning loss tadi ya, kehilangan pembelajaran. Oke, inilah kenapa adanya kurikulum prototype, adalah muncul kurikulum paradigma baru.